pembelajaran kita mengawali proses pembelajaran kita dengan doa. Silakan berdiri, satu orang angkat kita ke doa. Baik, silakan duduk semua. Terima kasih, Bu. Ya. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ya. Anak-anak semua dari pagi sampai dengan siang kalian sudah belajar banyak. Jadi sekarang Ibu minta kalian duduk dalam suasana yang nyaman. Ciptakan suasana nyaman. Ambil posisi nyaman, lalu tenangkan pikiran, dengarkan aba-aba di depan. Ya, tutup mata semua. Ya, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Secara perlahan kalian keluarkan melalui hidung. Ya, silakan buka mata. Ya, apa yang kalian rasakan? Ya? Ya, hening, tenang. Ya, apa lagi? Ya, baik. Sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu akan menyampaikan siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kali lalu. Kita belajar tentang apa? Ya, kelompok 1. Kita belajar pada pertemuan kali lalu. Kita belajar tentang apa? Ya, kelompok ke-1. Aktivitas kehidupan masyarakat masa hidup. Ya, kita belajar aktivitas masyarakat pada masyarakat Hindu dan Buddha. Ya, kelompok 2. Kita belajar tentang apa kali lalu? Ya, kita belajar tentang teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, kelompok 3. Kita belajar tentang apa? Ya, suara yang lebih besar. Ya, kita belajar tentang peninggalan sejarah pada masa Hindu dan Buddha dan juga pada masa Islam. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, baik. Jadi kita belajar aktivitas masyarakat pada masa Hindu Buddha. Jadi pada masa Hindu Buddha dan Islam itu banyak sekali aktivitas yang dibuat oleh masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak sekali aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini kita belajar pada pertemuan kita kali ini tentang kegiatan ekonomi. Kita belajar tentang apa, anak-anak? Kegiatan ekonomi. Ya, kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita belajar tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu ada juga tujuan yang harus kalian pelajari dan juga harus kalian kuasai. Juga kalian harus pahami. Tujuan yang pertama, peserta didik
mampu menjelaskan kegiatan ekonomi dengan tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan tepat. Seperti itu. Lalu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jangan lupa kalian mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Ya, Ibu minta satu orang temannya untuk membacakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. 1. Wajib berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Wajib berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 2. Wajib berbahasa Indonesia. Wajib berbahasa Indonesia. 3. Disiplin waktu dan berpakaian. Disiplin waktu dan berpakaian. 4. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. 5. Menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. 6. Membawa HP ke dalam kelas apabila diperlukan oleh guru mata pelajaran. Membawa HP ke dalam kelas apabila diperlukan oleh guru mata pelajaran. 7. Aktif selama proses pembelajaran. Aktif selama proses pembelajaran. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sudah dengan semua kesepakatan kelas yang kita buat secara bersama-sama di kelas pada pertemuan tadi lalu, sudah toh? Ya. Siapa yang melanggar kesepakatan kelas akan dicatat namanya di dalam jurnal penilaian sikap, dan ini merupakan salah satu penilaian, gitu ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, coba kalian memperhatikan gambar di depan. Ya, kelompok 1 kalau gambarnya terlalu kecil boleh maju untuk lihat di sini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Sudah? Ya, baik. Diberikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Ya, mengamati gambar pertama, kedua, dan ketiga. Sudah? Ya, baik. Kembali ke tempat. Kelompok 3, dipersilakan. Sudah? Ya, dipersilakan kembali ke tempatnya. Oke, semua sudah lihat gambar di depan ya? Sudah, Ibu. Ya. Kelompok 1, gambar di depan, gambar pertama tentang apa? Gambar pertama, kegiatan tentang apa? Kegiatan? Ya, tentang kegiatan produksi. Kelompok 2, gambar kedua. Kegiatan distribusi. Ya, kegiatan distribusi. Kelompok 3, Kegiatan konsumsi. ya, kegiatan konsumsi. Jadi dari tadi kita sebut kegiatan ekonomi itu mencakup 3 kegiatan pokok ya. Yang pertama kalian sudah sebutkan tadi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, lalu yang ketiga kegiatan konsumsi. Ya, baik anak. Kalau begitu,
kegiatan produksi artinya apa? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Ella. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Ya, tepuk tangan untuk Ella. Ada lagi yang mau jawab? Kegiatan produksi artinya apa? Ya, Fenita. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Ya, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Ya, siapa bisa menyebutkan contoh kegiatan produksi? Siapa bisa? Ya, Cindy. Kegiatan Ya, contoh kegiatan produksi. pabrik tahu yang memproduksi tahu. Ya, pabrik tahu yang memproduksi tahu. Ya, tepuk tangan untuk Cindy. Ya, siapa bisa menyebutkan contoh yang berikut dengan melihat keadaan di lingkungan tempat tinggal kita? Menyebutkan contoh produksi tetapi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita yang biasanya kalian lihat. Ya, Ella. Produksi minyak menghasilkan minyak kelapa. Iya, produksi minyak kelapa. Minyak kelapa khas daerah kita ya, menghasilkan minyak kelapa. Biasanya di tempat tinggal kita itu kita lihat ada kelompok-kelompok tertentu ya. Ya, mereka kalau dalam bahasa daerah mereka sebut dakang tapo ya toh. Kalau minyak goreng atau minyak makan yang biasanya kita beli di toko atau kios, mereknya apa saja itu? Ya, Lovina. Ya, minyak kita ya itu dari proses produksi, ya toh? Ya. Berikut kalau begitu sesudah barang-barang itu diproduksi, langkah selanjutnya apa? Dijual. Di kegiatan ekonomi yang kedua apa? Distribusi. Ya, sudah diproduksi barang-barang tersebut akan didistribusikan, ya toh? Siapa yang bisa memberikan pengertian tentang kegiatan distribusi? Ya, Nia. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Siapa lagi mau jawab? Siapa lagi yang mau jawab selain Nia punya tadi? Ada lagi? Ya, jadi kegiatan distribusi berarti menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, anak, kegiatan distribusi itu ada 3. Jadi yang pertama ada distribusi langsung, ada distribusi semi langsung, dan ada distribusi tidak langsung. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga apa? Konsumsi. Ya, konsumsi. Konsumsi artinya apa? Siapa bisa jawab? Namanya konsumsi berarti apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak Bong. Kegiatan yang menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Ya, kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Ya, contoh. Siapa bisa menyebutkan contoh? Sebelum Ibu memberikan contoh yang lain, siapa bisa memberikan contoh? Contoh kegiatan konsumsi. Siapa bisa? Coba sebutkan contoh kegiatan konsumsi. Ya, Oca. Saya Ibu. Ya, Felita. Memakai tas yang sudah dibuat. Ya, memakai tas. Ketika kalian jalan ke sekolah, kalian ambil tas dan jalan, gitu toh? Ya, berarti kalian memakai tas. Ya. Ya, jangan kalian beranggapan bahwa konsumsi berarti makan saja, ya toh? Ya, selain makan kita juga menggunakan barang, ya. Ya, menggunakan tas, menggunakan ballpoint, ya toh? Kalau makanan itu dia habis cepat atau lama? Kalau nasi itu dia habis cepat atau lama? Cepat toh? Ya. Itu juga namanya konsumsi. Kalau ballpoint kita menulis, tintanya habis cepat atau lama? Ya? Cepat atau lama? Ya, tidak terlalu cepat ya, lama. Ya, itu juga namanya kegiatan konsumsi. Ya.
Lalu dari kegiatan-kegiatan ekonomi ada produksi, ada distribusi dan konsumsi, terdapat nilai guna. Nilai guna dalam kegiatan produksi. Ada yang pertama ada nilai guna bentuk, yang kedua ada nilai guna tempat, dan yang ketiga nilai guna kepemilikan, dan satu lagi nilai guna waktu. Lalu untuk memperlancar kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ada faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi itu apa saja? Yang pertama, faktor produksi alam. Ingat ya, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ya, yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, satu lagi. Ada faktor kewirausahaan. Ada 4 ya? Ya, ingat. Baik, sebelum kita lanjut, kalian ibu bagikan LKPM untuk kalian mengerjakan soal yang ada pada LKPM, gitu ya? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 3. Oke, baik, sebelum kalian mengerjakan LKPM, semua berdiri dulu. Kita menyanyi-nyanyi dulu, baru kita lanjut dengan mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Ya. Tepuk 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, tepuk tangan untuk semua. Oke, baik. Lanjut, kita menyanyi dulu. Masih ingat toh kita punya lagu yang pernah kita nyanyi kali lalu? Ya. Aku anak baik. 1, 2, 3. Aku anak baik, anak sopan santun, anak yang beriman. Hormat orang tua, hormat guru-guru, hormati semua. Senyum sapa kepada semua, berbudi mulia. Jika kita tolong, katakan permisi, juga terima kasih. Bila bertemu, jangan lupa menyapa. Salam-salam, jangan lupa tersenyum. Bila lewat, katakanlah permisi. Bila diberi, ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, sit down please. Thank you, Miss. Ya. Oke, sekarang selanjutnya kalian dalam kelompok berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan di situ. Ya, silakan. Ya, aktivitas dalam kelompok, semua aktif dalam mengerjakan soal ya. Di mana kelompok 1? Ya, baca soal di situ lalu mengerti, paham,
Lalu dalam kelompok silakan kalian menjawab secara bersama-sama. Kelompok 2, ya, baca soalnya di situ, lalu dalam kelompok masing-masing menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan di situ. Kelompok 3, silakan membaca pertanyaan di situ, mengerti, memahami, lalu menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan di situ. Ya. Ya, gambar yang kalian mengamati di depan tadi itu, gambar 1 itu merupakan contoh kegiatan produksi. Ini ada produksi sayur toge. Lalu gambar yang kedua ini gambar contoh kegiatan distribusi. Petugas sementara melakukan penyaluran beras. Lalu yang ketiga ini kegiatan konsumsi. Ya, ada yang sedang menulis, ada yang makan, lalu ada yang pergi berbelanja. Ya, gitu ya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum? Ya. Siapa? Silakan. Sudah, kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah. Oh iya, tinggal 1 nomor. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 belum? Ya, ingat kembali tadi
kegiatan produksi, distribusi, lalu konsumsi. Lalu untuk memperlancar kegiatan ekonomi dibutuhkan faktor-faktor produksi, ya toh? Ya, ada 4 faktor-faktor produksi tadi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1 sudah selesai? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 tinggal sedikit. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah selesai. Sudah selesai. Ya, kelompok 2 lebih cepat. Setelah selesai, nanti masing-masing kelompok tentukan 2 orang temannya untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Gitu ya? Tidak, di gambar dulu. Harus di gambar. Selesai. Tambah jangan. Selesai di gambar. Ya. Oke, sudah semua? Sudah? Ya. Sebelum kalian melaporkan hasil diskusi di depan kelas, ya, sebagai penyemangat, ya, berdiri dulu. Jangan mengantuk, ya? Ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 2 kali. Ya. 2 2 kali. 1 1 kali. Siapa yang salah itu? Ya. Roman salah. Ya, hukumannya. Roman, sebutkan salah satu contoh kegiatan distribusi. Ya. Menyalurkan beras. Ya. Menyalurkan beras. Ya, tepuk tangan untuk Roman. Ada petugas yang menyalurkan beras ke kios kah, ke toko kah, gitu ke pasar. Ya. Tepuk tangan untuk Roman sekali. Ya.
ulang satu kali lagi. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Siapa itu? Depi. Iya, Depi sebagai hukumannya. Depi sebutkanlah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hukumannya Depi menyebutkan salah satu contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Membuat batu bata merah. Suara yang lebih besar lagi. Suara yang besar. Membuat batu bata merah. Iya, tepuk tangan untuk Depi. Depi menyebutkan salah satu contoh kegiatan ekonomi, membuat batu bata merah ya, orang pakai untuk buat rumah. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu, mereka dalam gemohi, mereka membuat batu bata merah, gitu ya. Ya, oke. Tepuk semangat. Semangat. Ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Nomor 1, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Soal nomor 2, ketiga kegiatan pokok dalam bidang ekonomi adalah produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Contohnya, pabrik minyak kelapa menghasilkan minyak kelapa. Soal nomor 4, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyalurkan barang dan jasa. Contohnya, menyalurkan beras untuk dijual kembali. Nomor 5, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Contohnya, memakai tas ke sekolah dan memakan nasi. Menurut kelompok kami, kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikut kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Soal kegiatan 1, kegiatan ekonomi adalah Sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. nomor 2, kegiatan pokok dalam bidang ekonomi. 1, kegiatan produksi. Contohnya, pabrik tas menghasilkan tas.
2. Kegiatan distribusi, contohnya mengantarkan kue ke toko. 3. Kegiatan konsumsi, memakai seragam sekolah. 3. Kegiatan produksi adalah Merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. 4. Kegiatan distribusi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 5. Kegiatan konsumsi adalah Kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Kesimpulan kami bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya. Soal Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. 2. Kegiatan pokok dalam bidang ekonomi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. 3. Kegiatan produksi adalah Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna. 4. Kegiatan distribusi adalah Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 5. Kegiatan konsumsi adalah Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang memakai barang. Kesimpulan dari kami bahwa kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Nanti sebentar selesai proses pembelajaran, kegiatan kalian mengerjakan soal di LKPM tadi itu dikumpulkan, lalu ibu isikan nilai sebagai nilai pengetahuan kalian. Nanti ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nanti ibu akan kasih tugas kalian pada penilaian keterampilan, gitu ya? Ya, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan soal kegiatan ekonomi, berarti kegiatan yang kelompok 1 apa tadi? kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, kelompok 2, menurut kalian kegiatan ekonomi artinya apa? Sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok 3, Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ya, jadi semua jawaban kalian itu benar. Ya, mari kita tepuk tangan untuk semua. Oke, ada soal yang kedua. Siapa bisa baca soal yang kedua di situ? Ya, Robin. Kegiatan produksi kegiatan pokok dalam bidang ekonomi. Ya, kegiatan pokok dalam bidang ekonomi. Ya, sama-sama sebutkan. Kegiatan pokok dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, 3 itu. Ingat, kegiatan pokok dalam bidang ekonomi itu ada 3 tadi. Sudah ya? Ya, lalu yang berikut. Siapa secara spontan, siapa bisa menyebutkan? Menurut kalian kegiatan produksi itu apa? Ya, Ambo. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna. Ya, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna.
Ya, yang berikut lagi, kegiatan distribusi artinya apa? Ya, Robin. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, satu lagi, kegiatan konsumsi artinya apa? Ya, Yohana. Kegiatan yang menghabiskan dan memakai barang dan jasa. Ya, kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Ya, jadi Ibu memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia termasuk kita semua ya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Lalu tadi juga kalian sudah menyebutkan contoh dengan melihat gambar di depan, ada contoh kegiatan produksi, ada contoh kegiatan distribusi, lalu ada juga contoh kegiatan konsumsi. Ya. Lalu yang berikut lagi, untuk memperlancar kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terdapat faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi yang pertama tadi ada faktor produksi alam. Yang kedua, Tenaga kerja. tenaga kerja. Yang ketiga, Modal. Ya. Modal. Yang keempat, Kewirausahaan. Ya. Faktor produksi kewirausahaan. Lalu pada sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 3. Sistem distribusi apa saja? Yang pertama, Langsung. ya, Distribusi ya sistem distribusi langsung. Yang kedua, distribusi langsung. ya, sistem distribusi semi langsung dan tidak langsung. Ya, lalu pada kegiatan konsumsi. Konsumsi berarti menghabiskan barang dan jasa. Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Konsumsi berarti menghabiskan barang dan jasa ya. Ya. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Ella. Gaya hidup. Ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi kita adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup kita ya, gaya hidup kita itu berbeda-beda, tidak sama. Misalnya Ella dia suka baju warna putih, Robin dia suka baju warna biru, Popong dia suka baju warna kuning dan sebagainya. Bisa ya? Ya. Lalu yang kedua, ada faktor siapa yang bisa menyebutkan selain dari Cindy? Tingkat pendapatan. Iya, tergantung dari tingkat pendapatan. Gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi barang yang kita konsumsi itu banyak, tergantung dari pendapatan kita. Kalau pendapatan kita besar, maka barang yang kita miliki juga banyak, gitu ya. Kalau pendapatan kita kecil, maka barang yang kita miliki juga mungkin sedikit atau pas-pasan, gitu ya. Ya, selain 2 faktor yang tadi, faktor apa lagi yang Yohana? Harga barang. Iya, tergantung dari tingkat harga suatu barang, ya. Ya, misalnya Devi membeli sepatu di toko A, harganya 50.000. Lalu Roman membeli sepatu di toko B, harganya 100.000. Sudah berbeda, ya? Ya. Lalu apa lagi selain dari Mia? Selera atau Kemauan. iya, selera atau kemauan kita. Gitu ya? Ya, dalam mengkonsumsi barang. Ya, lalu selain faktor-faktor yang kalian sudah sebutkan tadi, ada juga faktor tingkat pendidikan. Jangan lupa ya, tingkat pendidikan. Ya, untuk mendapatkan suatu barang dan jasa kita melalui pendidikan. Kita harus sekolah dulu, ya toh? Ya, kita sekolah dulu dari tingkatan yang lebih kecil ke tingkatan yang lebih tinggi dan terakhir pada tingkat iya, di bangku kuliah gitu ya. Lalu sudah selesai baru kita masuk ke dunia kerja. Nah, di dunia kerja kalian bisa mengenal ada kegiatan yang kita belajar tadi, ada produksi gitu ya. Ya, kalau kita di desa berarti produksinya hanya sederhana gitu ya. Kalau di kota-kota besar itu produksinya besar. Misalnya kalau kalian bisa lihat orang produksi susu Indomil, ya toh? Ya, kalau di tempat tinggal kita ada pabrik susu Indomil
Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Pas. Ya. Kalau pas berarti Ibu akan memberikan pertanyaan. Ibu akan memberikan pertanyaan dari pembelajaran yang kita belajar hari ini. Pertanyaan pertama. Sebutkanlah pengertian produksi. Ya, secara spontan siapa yang bisa jawab? Sebutkanlah pengertian produksi. Ya, Robin. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Ya, tepuk tangan untuk Robin. Ya. Produksi berarti kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Yohana. Pabrik minyak kelapa mengubah menjadi minyak kelapa. Ya. Kelompok masyarakat membuat minyak kelapa, memasak, mengolah kelapa menjadi minyak goreng. Ya. Lalu ada lagi contoh yang kedua selain Yohana sebutkan contoh yang kedua. Ya, Robin. Pabrik tas menghasilkan tas. Ya, pabrik tas menghasilkan tas. Ya, satu lagi contoh satu lagi. Ya, Ella. Pabrik sepatu memproduksi sepatu. Ya, pabrik sepatu memproduksi sepatu. Ya, Jelo. Ya. Pabrik telur ayam memproduksi telur. Ya, pabrik telur ayam memproduksi telur. Ya, ayam ras, Ya, ayam ras. Kalau kita punya di sini ada atau tidak? Ya, ada. Ya. Ya, jadi kalau ada yang memproduksi apa tadi? Telur, mereka kemas sedemikian rupa dulu baru mereka lakukan distribusi. Ya, distribusi ke toko atau ke kios atau ke pasar, lalu kita sebagai pemakai kita pergi membeli. Ya, gitu ya, oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan faktor-faktor produksi. Sebutkan faktor-faktor produksi. Ya, Ella. Sumber daya alam. Ya, faktor alam. Yang kedua, Robin. Tenaga kerja. Ya, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, Modal. ya, faktor produksi modal. Yang keempat, Yohana. Kewirausahaan. Ya, faktor kewirausahaan. Ya, gitu ya. Ya. Soal keempat. Sebutkan sistem dalam kegiatan distribusi. Ya, sistem dalam kegiatan distribusi. Ya, Nia. Ya, Yohana. Distribusi tidak langsung. Ya, distribusi tidak langsung. Tidak langsung berarti dia melalui ya perantara, gitu ya. Nah, yang kedua, Penita. Distribusi semi langsung. Ya, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung berarti dia melalui pedagang, grosir dan eceran. Moyo, pedagang eceran. Kita yang sebagai penjual kedua Nah, gitu. Atau di kios-kios. Bisa ya? Nah, ya, yang ketiga, Robin. Distribusi tidak langsung. Distribusi sudah ya? Ya. Distribusi langsung. Ya, distribusi langsung. Sudah toh? Ada distribusi langsung, semi langsung dan tidak langsung. Langsung berarti kita langsung ke sana tanpa melalui perantara. Gitu ya? Ya, oke, soal terakhir. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ya, Cindy. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Yang kedua, faktor yang kedua. Nia. Tingkat pendapatan. Ya, tingkat pendapatan. Yang ketiga. Ya, Ella. Selera. Ya, Roman yang keempat.
Ya, Cindy. Status sosial. Ya, status sosial. Ya, gimana? Tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan. Ya, mari kita tepuk tangan. Oke, baik. Ibu minta pekerjaan kalian tadi dikumpulkan. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, yang berikut lagi untuk penilaian pengetahuan, silakan kalian ambil buku PR. Ibu akan memberikan tugas rumah. Sudah siap semua? Ya, nomor 1. Nomor 1. Tulislah 3 contoh kegiatan produksi. Produksi yang kamu lihat. Di lingkungan tempat tinggalmu. Sudah? Ya, nomor 2. Tulislah 5 cakupan kegiatan. Tulislah 5 cakupan kegiatan dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi. Sudah? Berikut nomor 3, tulislah 3 sistem dalam kegiatan distribusi. Tulislah 3 sistem dalam kegiatan distribusi. Sudah? Tulislah 3 sistem dalam kegiatan distribusi. Sudah? 4, tulislah faktor-faktor. Tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Sudah? Ya, soal nomor 5. Tulislah pelaku-pelaku ekonomi. Tulislah pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi. Sudah? Ya, itu menjadi PR untuk kalian. Pertemuan kali berikut pekerjaannya akan dikumpul. Ya, lalu nanti sebagai penilaian keterampilan kita, nanti kita membuat produksi sederhana. Kita membuat sayur toge. Tahu sayur toge? Tahu. Nanti kita membuat produksi sederhana. Kita mencari kegiatan atau aktivitas yang ada di tempat tinggal kita. Kalau tidak mungkin kita buat pabrik sepatu, ya toh? Ya, pabrik sepatu kita cari alat dan bahannya di mana, gitu ya? Ya, kita lihat, kita buat produksi sederhana dengan melihat situasi di lingkungan tempat tinggal kita, gitu ya? Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pas. Pas kelompok 1? Pas. Pas kelompok 2? Pas. Kelompok 3? Pas. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu memberikan kalian buat refleksi pembelajaran. Nanti refleksi pembelajaran kalian tuliskan di sini,
Ini kertas ibu bagikan, kalian tulis nama pendek juga boleh. Kalian tuliskan refleksi pembelajaran lalu nanti ditempelkan pada kertas yang sudah disiapkan. Bisa ya? Ya. Ibu bagi masing-masing. Oke, silakan kalian menuliskan refleksi pembelajaran. Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Lalu, pertanyaan yang berikut, hal baru apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Lalu, hal apa yang perlu ingin kalian tingkatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dan apa rencana kalian ke depan untuk meningkatkan pembelajaran kita hari ini? Silakan tuangkan kalian punya jawaban di kertas yang ibu sudah bagikan tadi. Jangan lupa tulis nama. Ada yang sudah selesai? Ya? Oh iya, boleh. Ya. Boleh. Silakan kalian tuliskan refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Lalu hal baru apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan tulis jawaban kalian di kertas yang tadi ibu bagikan. Ya, boleh. Yang membutuhkan kertas lain masih ada. Yang sudah selesai menulis, boleh tempelkan hasil refleksi pembelajaran kalian pada kertas yang sudah disediakan di depan. Hal baru apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang berikut lagi, hal apa yang perlu kalian tingkatkan dari proses pembelajaran hari ini?
Ada yang sudah selesai? Kopong sudah? Sudah. Yang sudah selesai boleh tempelkan refleksi pembelajaran di depan. Roman sudah? Belum. Belum. Devi sudah? Belum. Kopong. Abok sudah? Ya, silakan. Ini adalah jangan lupa tulis nama. Ini sudah? Jangan lupa tulis nama. Iya, Ibu. Yang sudah selesai tempel kembali ke tempat duduknya semula. Roman sudah? Kopong sudah? Oke, sudah semua ya? Sudah, Ibu. Oh, masih ada yang belum? Siapa belum, Ibu? Selus, Ella, Cindy. Jangan lupa tulis nama. Selus, silakan.
Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Pelajaran kita kegiatan ekonomi sampai di sini. Jadi sebagai penilaian keterampilan nanti minggu depan ya. Ya, kalian dibagi dalam kelompok seperti ini sesuai dengan minat kalian ya. Ya, jadi sudah dibagi dalam bentuk kelompok seperti ini, lalu kita membuat produksi sederhana, membuat sayur toge. Sudah ya? Kita membuat sayur toge. Jadi nanti dalam kelompok kalian tentukan siapa yang bawa air, lalu siapa yang bawa pisau. Pisau itu untuk memotong daun pisang ya. Jadi kali ini kita buat produksi sederhana. Jadi nanti bawa dengan baki atau dulang ya. Bawa dulang, lalu nanti masing-masing bawa kacang hijau. Bawa kacang hijau, lalu nanti kacang hijau itu kita bersihkan dulu, lalu kita rendam dia dulu semalam, lalu besoknya baru kalian bawa datang kacang hijau, lalu kita buat di sekolah ya. Lalu nanti siramnya bagaimana, caranya bagaimana supaya tumbuh menjadi kecambah-kecambah yang biasanya mereka jual di pasar ya. Ya, ini contoh yang seperti apa tadi, ada gambar di sini ya. Ini contoh sayur toge. Sudah ya? Ya. Jadi membuat produksi sederhana tadi itu sebagai penilaian keterampilan. Sudah ya? Ya, baik. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, silakan berdiri dulu semua. Kita ice breaking penutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Penyemangat sebelum masuk ke pelajaran yang berikut. Ya. Tepuk 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Tepuk 1. Lagi tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 2 kali. 4 2 kali. 3 2 kali. Ya, oke. Aku anak baik, 1 2 3. Aku anak baik, anak sopan santun, anak yang beriman. Hormat orang tua, hormat guru-guru, hormati semua. Senyum, salam, sapa kepada semua, berbudi mulia. Ucapkan tolong, katakan permisi, juga terima kasih. Bila bertemu jangan lupa menyapa, dengan salam jangan lupa tersenyum. Bila lewat katakanlah permisi, bila diberi ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Ya. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari kegiatan kami bersama belajar Islam dengan namanya puji kini dan selamanya. Selamat siang semua. Amin.